Banyak ini permasalahan yang sederhana. Kawin sederhana dengan kawin mewah. Sebenarnya intinya adalah bahwa siapa sih yang menentukan pernikahan itu akan dilaksanakan dengan mewah dan sederhana. Nah ini kan suka menjadi permasalahan. Nah faktor apa? Banyak yang itu jadi masalah. Anda tahu nggak penyebabnya? Anda jangan hanya mengira bahwa itu hanya dari dua faktor ya. Laki-lakinya atau perempuan atau keluarga mereka. Banyak sekali faktor, saya sebutkan satu persatu. Nikah mewah atau sederhana itu yang pertama yang menentukan nih, kemungkinan pertama. Bisa dari mempelai laki-laki. Iya. Satu. Iya. Yang kedua bisa dari mempelai perempuan. Dua kemungkinan. Yang ketiga bisa dari orang tua mempelai laki-laki. Tiga. Bisa orang tua mempelai perempuan. Empat. Iya. Bisa karena kedua mempelai. Laki-laki dan perempuan. 5 kemungkinan. Bisa karena dari kedua orang tua mempelai. 6 kemungkinan. Bisa dari mempelai laki-laki dan juga orang tua mempelai laki-laki. 7 kemungkinan. Lu tuh ngomong kemana-mana tapi sebenarnya lu tuh ada di WC itu. Lu ngerti nggak? Lu mau keluar ke sini tapi lu tuh ada di WC itu. Lu siram aja udah selesai keluar. Tahu dia ngomong muter-muter bingung nih. Ini keluarga. Anda harus menguasai ilmu probabilitas. Mana? Kombinasinya itu banyak walaupun hanya terdiri dari 4 unsur. Mikir. Kalau 4 unsur berarti kan kemungkinannya 12. Lah iya makanya saya sebutkan banyak kan. Tapi enggak lu. Nih mungkin dari mempelai pria, dari mempelai wanita. Ya. Mungkin juga dari keluarga, dari perempuan, orang tuanya. Mulai ngerti Anda. Orang tuanya. Ngerti-ngerti dari mana? Nah itu bisa menyebutkan. Ya lu sama aja itu keluarganya aja satu pihak udah cukup. Berarti hanya 2 pihak. Jadi menurut Anda sama saja? Iya. Ya sudah dicoret. Itu aja kok repot. Bukannya repot, gua udah keluar otot ke sini lu tinggal nyoret aja kayaknya. Kalau ada yang berpikiran ini mohon diperhatikan saya ingatkan ya. Kalau ada yang berpikiran bahwa yang banyak yang rugi ya. Yang menikah siapa sebenarnya? Kalau mewah atau sederhana? Yang menikah dua-duanya rugi lah. Saya kasih tahu ya. Fitrop ini pengalaman buat kamu. Menikahlah dengan cara yang mewah. Pesen saya. Karena apa? Sebenarnya yang banyak rugi itu justru yang menikah sederhana. Kayak saya dong, nyindir maksudnya? Enggak, saya enggak menyindir siapapun walaupun itu pasti ya kan. Tapi yang banyak rugi. Kerugiannya apa? Nah ini saya jelas. Yang banyak rugi itu yang menikah sederhana. Kalau dia banyak untung pasti nikahnya mewah dong. Tapi kalau nikah sederhana tapi angpaunya banyak? Nah ini belum ke angpau ini. Itu kan. Coba Anda pikir. Lagi. Lu tuh ngaco ngomongnya itu. Orang yang banyak rugi, yang banyak rugi pasti menikahnya sederhana. Dia banyak rugi. Kalau banyak untung ada kemungkinan mewah, bisa mewah. Karena keuntungannya banyak. Kita lagi mikir kemana? Dia mengarahkan kita berpikir ke satu sudut. Tetapi dia tuh akan melempar ke sudut yang lain. Tapi lu tetap aja di WC itu. Yang jadi masalah, buat saya yang jadi masalah bukan saya berada di kamar kecil itu. Tapi sudah tahu itu kamar kecil kenapa semua pada ngumpul sama saya. Terus begini, ini contoh ya. Saya punya tetangga kaya raya. Tapi dia tidak mau mengeluarkan sepeser pun untuk pernikahan anaknya. Loh, kan untuk anaknya. Tetangganya siapa sih Kobar? Anda gak tahu, bukan Akbar. Anda nggak tahu tetangga kaya raya tapi nggak mau mengeluarkan sepeser. Masa tidak mungkin ada orang tua Anda sepelit itu. kapan-kapan datang ke rumah saya perkenalkan dengan tetangga saya. Anaknya masih kecil. Lu anak kecil masa mau dikawinin, Ca? Lu yang mau ngawinin siapa? Makanya dia nggak mau mengeluarkan biaya karena memang belum kawin. Anda nggak sabaran sih kalau dijelaskan. Terjebak di WC yang sama. Terjebak di WC yang sama. Menurut saya ini bukan Anda terjebak di WC yang sama. Anda saja yang tidak punya sense of menolong. Menolong gimana? Lah Anda sudah tahu saya terjebak di WC nggak ditolong malah ikut-ikutan. Iya. Iya kan? Iya. Anda tahu nggak ruginya nikah sederhana? Apa Satu ruginya? yang jelas, orang yang menikah sederhana yang ruginya yang bisa dirasakan adalah dia tidak bisa merasakan nikah mewah. Rugi loh itu.
Semua orang juga tahu kan. Ya kan rugi kan? Nih sebentar lagi lu akan terjebak di kloset yang sama kayaknya. Lu ya iya dong. Nyusruk. Kalau nikahnya sederhana ya dia tidak mendapatkan hal yang mewah, Cak. Nah, rugi kan? Mikir. Ya iya. Survei yang iyalah. Anda tahu nggak bahwa pernikahan mewah itu sebenarnya ada ruginya juga loh. Pernikahan mewah ada ruginya. Ini saya sebutkan. Iya, ruginya apa? Nikah mewah itu tidak ada untungnya. Nikah mewah itu tidak ada untungnya. Dari mana Anda bisa mengatakan nikah mewah itu tidak ada untungnya? Ini saya jelaskan. Kenapa nikah mewah itu nggak ada untungnya? Karena dia nggak ada ruginya. Ini kita makin dibawa oleh suasana yang Terjebak di kloset yang sama. Ini lama-lama Cang Lono halu nih gue rasa. Hello gitu. Ya. Bukan hello, halu. Halu. Terus saya survei ya 97 pasangan yang mau menikah. Nah ini mulai lagi 97. Tangan kanan ke kuping, tangan kiri ke kuping. Tutup kuping. Lo gak usah, Bukan. Lo gak Bukan usah. lu. Gua yang harusnya pakai gini. Bukan lu. Ngomong apa sih dia? Lo kagak usah. Orang yang lain tutup kuping, kenapa jadi kayak orang mau ajan? Lah tadi di Fitrop tutup kuping, tangan kanan. Iya, yang lain kan kuping, lo dengan tutup panci. Ke aku itu maksudnya. Oh, ke Bapak. Ya. Ya udah, silakan tutup kuping. Saya 97 pasangan yang mau nikah nih yang saya Nih, survei. lihat. Karena susah loh. Nyari orang saja susah apalagi nyari pasangan mau menikah. Untuk genap 100 itu susah. Saya dapat 97 ini untung-untungan kok. Ini Apa? akan saya sebutkan dari 97 pasangan yang mau menikah. Itu yang mewah. Ternyata biayanya tidak murah. Ya. Yang biayanya murah itu hasilnya tidak mewah. Ini lucu ini. Ini lucu ini. Lucu apa lu? Loh, Anda ini menyakiti diri sendiri. Saya tahu maksud Anda tadi ngapain saya tahu. Apa ngapain? Tahu Anda dari kan- mana? Anda Itu kan- kepala kami. Anda kan tadi pegang es krim. Enggak. Es krimnya meleleh. Meleleh. Terus Anda bingung mau cari piring. Dan seperti yang dikatakan saudara saya tadi, si Boris. Iya. Pertanyaan satu, dia saudara saya bukan? Saudara dari mana dia orang dari Bukan. Batak, Kenapa lu dari lu bilang- Jawa. Yang penting kan ada Bataknya. Lo kenapa? Lo larutan penyegar kali. Larutan penyegar yang ada bataknya. Ini ya, tadi dia bilang 100 pasangan yang akhirnya saya dapat 3 pasangan yang mau nikah lagi. Pak. Oh, jadi berapa tuh? Genap 100 pasangan. Jadi 100. Wow. Ah. 100 pasangan yang saya survei, 60% ingin nikah mewah. 60%. 40%. Tidak ingin nikah sederhana. Udahlah nikah siri aja lah udah. Ini Nikah siri aja beda langsung jadi. loh, ini beda loh. Yang Beda-beda. ingin nikah mewah itu berarti nikahnya sederhana. Iya. Yang tidak ingin nikah sederhana itu enggak jadi nikah. Karena? Karena sederhana nggak mau dia nggak jadi nikah. Oh iya Ya, benar. jadi yang 40 batal nikah. Saya survei yang 60. Yang 60 orang. Yang iya. pengennya nikah, Nikah mewah. akhirnya ternyata nikahnya sederhana. Loh kenapa nggak jadi nikah mewah? Kan nggak ada biaya Pak. Yang 60 ini? Yang 60 Oh. pengennya nikah mewah, makanya yang terjadi adalah nikah sederhana. Iya. Dari 60 yang nikah sederhana, Iya. 50 pasangan itu antara yang undangan yang disebar dan yang datang lebih banyak undangan yang disebar. Iya. Yang 10 pasang ini ternyata undangannya belum disebar, Disebar? sudah ada yang datang. Saya bahas yang 50 tadi ya. Iya. Yang disebar 100 undangan ternyata yang datang cuma separuhnya. Ah. Tahu nggak biaya yang dikeluarkan ternyata lebih mahal mana? Lebih mahal mana? Ternyata lebih mahal yang nggak jadi menikah. Loh kok aneh bisa kayak gini ya? Ah ini. Dari mana itu? Dari mana? Ini Anda harus tahu. Satu,
persiapan menikah itu lama atau sebentar? Lama. Berarti sudah siap sewa gedung atau enggak? Iya. Jauh-jauh hari catering, Iya. batal. Dia mengeluarkan biaya sudah, tapi nggak ada sumbangan masuk karena gagal menikah. Biayanya lebih besar ruginya. Anda belum pernah ngalami sih, Rico Ceper pernah. Terus terakhir pesan saya ya. Menikah itu apa sih yang harus diperhitungkan? Kenapa? Ada 5 untuk nikah itu yang harus kita perhatikan. 1 apa? N. Nikah N itu apa? N. Iya 1 apa? Nikah. N. Terus? Lu I. gua N. I. K. Ya itu nikah tulisannya NI. Kirain lu punya 5 elemen atau 5 unsur atau 5 bahan pokok yang supaya dari kelima itu pernikahannya menjadi langgeng atau apa? Anda kok marah sih? Data saya Bukan cuma marah gitu. lu nikah tiba-tiba ada unsur dalam pernikahan. Nikah itu ada 5 unsur. Apa aja? N, I, K. Calon tong.